Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Aprilia, NIM 1910204080, Lokal 5B Biologi, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Dosen pembimbing Bapak Hendra Lardiman MPD dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelangkaan dan kepunahan spesies. Adapun pokok pembahasannya itu terdiri dari 4. 1. Mengenai pengertian kelangkaan spesies. 2. Contoh kelangkaan spesies. 3. Mengenai pengertian kepunahan spesies. Dan yang keempat, mengenai contoh kepunahan spesies. Lanjut saja ke pembahasannya. 1. Pengertian kelangkaan spesies. Pengertian kelangkaan spesies. Kelangkaan merupakan tahap awal dari kepunahan spesies. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Sedangkan menurut Landell dan Whittaker 2011, kelangkaan adalah kepadatan spesies yang rendah hidup dalam kondisi lingkungan atau wilayah geografis yang sempit. Ancaman kepunahan spesies ini diperparah oleh kegiatan eksploitasi sumber daya yang berasal dari habitat spesies tersebut, sehingga ekosistem yang ada di dalamnya menjadi rusak. 2. Contoh kelangkaan spesies. Ada beberapa contoh kelangkaan spesies. 1. Tumbuhan anggrek. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Indonesia memiliki sekitar 40.000 spesies tanaman berbunga, termasuk 5.000 spesies bunga anggrek. Beberapa di antaranya ada spesies anggrek langka yang terancam punah. 2. Bunga bangkai dilindungi secara hukum di Indonesia dan konservasi ex-nya dilakukan oleh sekitar 90 kebun raya di 18 negara. 3. Komodo. Sebagai hewan langka pertama di Indonesia, juga menjadi satu-satunya hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Hewan langka ini memiliki nama lain, yaitu Paratus komodoensis atau orah, juga merupakan salah satu spesies reptil terbesar di dunia. Selanjutnya yang keempat itu bunga bangkai. Selama beberapa dekade terakhir ini, populasi bunga bangkai menurun hingga masuk ke dalam daftar merah flora terancam punah. Dan terakhir yaitu burung jalak, menjadi langka keberadaannya diakibatkan oleh proses berkembang biak pada burung jalak yang membutuhkan waktu yang lama serta perburuan liar yang terjadi. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab kelangkaan dari spesies. 1. Pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang tidak memperhatikan atau mengabaikan kelestarian makhluk hidup. 2. Penyempitan spektrum perdagangan, produk kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. 3. Kepemilikan, manajemen, dan alur pemanfaatan yang tidak seimbang. 4. Pengetahuan dan penerapan yang kurang mengenai ekosistem alam dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. 5. Gagal mengelola lingkungan dan sumber daya alam, baik secara ekonomi dan kebijakan. Selanjutnya itu materi ketiga mengenai pengertian kepunahan spesies. Pengertian kepunahan spesies. Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Spesies akan punah bila mereka tidak bisa bertahan, bila ada perubahan pada ekologi mereka, ataupun bila persaingan semakin ketat dengan makhluk hidup lain yang lebih kuat. Pada umumnya, suatu spesies akan punah dalam waktu 10 juta tahun, dihitung dari permulaan kemunculannya. Beberapa spesies biasanya juga disebut fosil hidup, telah bertahan dan tidak banyak berubah selama ratusan jutaan tahun. Sebelum manusia memenuhi muka bumi, laju kepunahan makhluk hidup cukup rendah.
walaupun beberapa kepunahan massal terjadi sebelum itu. Sejak kira-kira 100.000 tahun yang lalu, seiring dengan laju populasi manusia yang semakin tinggi, laju kepunahan makhluk hidup menjadi sangat cepat, jauh lebih cepat dari kepunahan Cretaceous tertiary yang terjadi sekitar 65,5 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini dinamakan kepunahan Holocene. Selanjutnya, materi terakhir itu mengenai contoh kepunahan spesies. Contoh spesies mengalami kepunahan alami adalah hiu megalodon yang hidup 23 hingga 22,6 juta tahun yang lalu. Karena ukuran tubuh yang besar, tentu hiu megalodon butuh massa yang banyak untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuhnya. Di saat yang bersamaan, ada satu spesies pesaing megalodon yang punya menu makanan yang sama, yaitu moyangnya paus pembunuh, namun berukuran tubuh yang lebih kecil. Salah satu hipotesis ilmuwan menyatakan kalau akhirnya megalodon kalah saing dan lama kemungkinan akan punah. Demikianlah video kali ini. Terima kasih. Apabila terdapat komentar, kritik, dan saran, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.